wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rijal di sini. Hari ini gua mau nyari takjil sama cewek gua noh. Dan di sini motor gua ini nanti kapan-kapan kita review ya motor gua. Makanya dukung terus channel gua, jangan lupa di like and subscribe. Nah, kemarin gua habis ganti sok belakang juga. Itu aja sih, paling yang lainnya yang kecil-kecil kayak pengereman gua udah pakai RCB. Oke, nanti kita lanjut lagi di jalan ya. Kalau kali ini gua mau ngobrolin tentang selama gua pemakaian motor Aerox ini, berarti gua beli itu tanggal bulan 9, berarti ya sekitar 9 bulanan ya. Ya, untuk Aerox ini sih selama gua pakai sih untuk kenyamanan sih kayaknya lebih menang NMAX ya. Soalnya kan kalau Aerox itu emang dia tuh tipenya kayak tipe ke sport gitu, bukan ke tipe touring. Makanya ya kalau Aerox itu dia agak keras sedikit, dan intinya sih lebih nyamanan NMAX ya kalau kata gua. Tapi kalau untuk gaya lu milih Aerox boleh lah. Selama ini gua pemakaian Aerox, yang udah gua ganti tuh, pertama gua ganti tuh sok belakang ya. Kenapa gua ganti sok belakang? Karena sok belakang itu punya Aerox tuh emang gimana ya, kayak jedak-jeduk gitu. Makanya gua ganti soknya. Terus selanjutnya gua ganti sok depan pakai USD. Kenapa gua pakai USD? Karena ya biar looknya aja kelihatan cakep, karena selain fungsinya juga, karena motor Aerox itu kan udah besar ya, tapi soknya belum USD. Nah, itu yang disayangin, karena memang ini motor matic ya, bukan motor kopling. Mungkin ya buat apa gitu pakai USD. Nah, makanya gua ganti pakai USD. Terus apa aja yang gua ganti? Paling ya yang lainnya sih yang kecil-kecilnya aja ya. Kayak gua udah ganti piringan cakram, terus master rem gue udah ganti RCB. Kenapa gue pakai RCB? Karena kalau di RCB itu dia kan tabungnya nggak misah ya. Tadinya gue mau ngambil yang tabung misah, cuman gue pikir-pikir, karena gue tuh orangnya selagi gue bisa masang sendiri, ya udah gue pasang aja sendiri, nggak nyuruh bengkel gitu. Soalnya ya lebih puas aja gitu kalau kita pasang sendiri, kita yang bongkar sendiri kan. Kalaupun ada salah cacat juga ya kita yang lakuin sendiri kan. Nah, kenapa gua pakai RCB? Alasan gua karena dia nggak perlu nyok di sininya. Ya walaupun dicoak sedikit sih, cuman ya dibandingkan dengan yang tabung misah, dia kan harus dicoak banyak banget tuh. Nah, gua nggak mau yang begitu, jadi ya gua main di ini aja lah, passion aja, jadi nggak terlalu banyak customnya. Terus kelipernya, gua keliper kemarin pakai punya KTC, dia KTC yang 4 piston big. Gua kemarin belinya itu di online, gue juga lupa harganya, pokoknya nggak nyampe 1 juta deh kalau nggak salah. Nah, kemarin tuh gua ada kendala juga tuh di pas pemasangan keliper. Jadi kan gue beli keliper, nah dia tuh udah sama bracketnya, cuman pas gua pasang di bengkel, nah karena punya gua soknya yang depan udah memakai USD, jadi si kelipernya itu nggak masuk. Dia keburu mentok sama dudukan yang di USD nya itu. Ya udah, mau kagak mau gua bikin dari plat tebel gitu, di custom, ada di bengkel, diukur-ukur, pokoknya di custom dah. Nah, buat kalian, jadi kalau
yang masih shocknya standar yang depannya, tapi kalian mau pakai kaliper yang KTS yang 4 piston itu, kalian bisa langsung pasang aja, dia udah PNP kok kalau emang shock kalian masih ori. Nah, lanjut kita membahas selama gua pemakaian Aerox ini ya. Nah, itu kan part-part yang udah gua ganti tuh. Nah, untuk kendalanya, gua selama pakai Aerox ini gua pernah ngalamin. Jadi ceritanya tuh gua tuh lagi ke daerah Jakarta. Nah, gua udah berhenti tuh beli makan. Pas gua mau balik, mau jalan, ternyata mati total motornya, nggak bisa di starter, nggak bisa diapa-apain. Cuman dia speedometernya nyala. Cuman yang gue bingung, kenapa di situ nggak muncul kode? Karena di Aerox kan biasanya kan ada kode-kode ya. Kalau misalnya ada kerusakan di bagian mana dia ketahuan. Nah, di sini gue bingungnya nggak keluar kode. Nah, ya udah, gue bingung kan di situ. Nggak lama ada ojol datang nyamperin gue, dan ternyata dia mekanik. Untung dia tahu tentang perlistrikan gitu. Nah, terus dia ngecek, ternyata dia sikringnya putus. Ya udah, karena di situ gue juga nggak bawa sikring cadangan, jadi gue pakai cadangan yang di dalam tempat sikring originalnya itu. Nah, di situ kan ada sikring tuh, jadi pindahin. Gue juga nggak ngerti sih itu gimana caranya. Nah, dari situ ya udah, yang penting motor gue bisa jalan, bisa balik, dan alhamdulillah gue sampai ke Bekasi lagi. Ya segitu paling cerita keluh kesah gue pakai Aerox. Buat kalian pokoknya yang udah pakai Aerox, apa kalian mau beli Aerox, pokoknya kalau motor-motor zaman sekarang tuh ya, lu jangan mau deh main-mainin kabel-kabelan gitu, karena dia tuh kabelnya tuh sensitif banget. Nah, itu kenapa sikring gua mati mulu. Setelah dibenerin itu dia masih tetap mati, dan ternyata gua bongkar di depan sini nih, ternyata dia ada baut yang lepas gitu, yang gak kelupas. Nah, untung gua kencengin, dan akhirnya bisa sampai sekarang nih nggak ada keluhan lagi kok. Ya yang penting kita rutin servis, ganti oli juga jangan lupa. Aduh, hijau. Ini gue di Kalimalang nih. Ya sekalian nyari tajil aja kan, ngebuburit. Karena besok juga gue kerja, jadi lebaran gue jaga juga. Ya daripada di kosan juga nggak jelas kan. Gue juga sebenarnya sedih juga sih nggak bisa pulang kampung, karena ya mau gimana lagi ya. Oh iya, di sini gue mau sedikit cerita nih. Jadi kemarin tuh gue tuh habis ikutan komunitas ya, ikut gabung komunitas RB. RB itu adanya di Bekasi, namanya itu Aerox Rider Bekasi, karena gue juga kan kerja di Bekasi kebetulan ya. Nah, di komunitas itu gue baru gabung, dan ya, ada PSBB nih, periksa nggak gue ya. Alhamdulillah aman. Buat kalian tuh yang mau keluar, ya usahakan sih kalian pakai masker dan pakai sarung tangan. Ya kalau kalian lengkap seperti itu, kalian gak bakalan diberhentiin gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai gue ikut komunitas. Nah, kenapa gue ikut komunitas? Karena kita tuh apa salahnya gitu, banyak teman, banyak saudara gitu kan, jadi enak juga. Kalau kita ada apa-apa di jalan, kita juga kan minta bantuan ke siapa lagi kalau bukan ke temen. Nah, di komunitas gua itu, jadi dia tuh komunitas, cuman komunitasnya itu dia nggak terikat oleh pusat gimana ya. Jadi gue juga nggak ngerti ya. Jadi dia tuh nggak terikat sama pusat, jadi
Kita tuh kopdar tuh nggak diwajibin. Kalau kita ada waktu, kita senggang, ya baru kita datanglah ke situ. Dan di komunitas itu kita menerapkan independen, yang utama sih keluarga, pekerjaan, anak istri. Kalau kita sudah berkeluarga, ya barulah kita bisa main di RB. Karena di situ tuh anak-anaknya yang penting gak usah baperan, ya kita bercanda-bercanda gitu kan, gak usah dimasukin hati. Nah, kenapa gua ikut di RB? Karena selama gua cari-cari komunitas yang benar-benar bebas gitu, cuman di RB doang. Menurut gua ya, tapi nggak tahu dah yang lain. Makanya di situ komunitas RB itu anggotanya sampai 30 lebih dah dia. Itu belum sampai setahun ya. Oh, setahun nih, setahun ini dia kemarin Anip. Baru setahun udah 30 lebih, bahkan sampai mau injak 50 kalau nggak salah deh gua kemarin terakhir. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin udah banyak lagi yang regis. Buat kalian gua saranin sih ya, usahain sih kalian jangan mudik dulu. Kalian lebih baik lebaran di sini aja, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun kangen keluarga, ya gue juga sama kangen keluarga, gue juga punya kampung gitu. Cuman ya demi kebaikan bersama kan. Lagi pula kalian juga kalau pulang ke kampung, kalian juga pasti diisolasi di kampung. Buat apa juga kan kalian pulang. Dan jujur, gue juga sebenarnya sedih banget, emang gak bisa pulang. Ya mau gimana lagi kan, ya kondisinya seperti ini. Dan ini video ketiga apa kedua ya, gue lupa. Video ketiga kalau nggak salah deh, video ketiga ngevlog gue. Ya mudah-mudahan aja tambah sini gue tambah semangat, tambah baik juga, bikin videonya tambah bagus. Dan gue juga di sini masih belajar juga, makanya ya dimaklumin aja gue ngomongnya begini kan, masih belum lancar. Soalnya kan semua juga butuh proses. Mungkin next berikutnya nanti gue akan membahas apa saja dan gimana caranya jadi seorang motovlog, mulai dari peralatannya, terus cara bicaranya seperti apa. Ya gue juga bakalan sharing ya, karena gue juga di sini baru dan gue juga masih belajar. Ya udah kita sama-sama belajar aja gitu kan, berbagi ilmu. Gue juga di sini baru nyoba-nyoba, mudah-mudahan ilmu yang gue pakai di vlog ini ya bermanfaat juga buat lu. Ya udah, sekian dulu kali ya vlog dari gua. Nanti gua lanjut lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.